Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fil birri taqwa fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimat, saudara seiman, seakidah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang arti persaudaraan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia ini ada dua persaudaraan yang harus kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ada persaudaraan karena diikat oleh tali akidah, diikat oleh keimanan, diikat oleh agama yang sama. Hal inilah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam surah yang sama juga dijelaskan bahwa ada persaudaraan insaniyah atau persaudaraan basariyah, atau lebih yang kita kenal dengan persaudaraan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, dengan tujuan agar kalian saling kenal mengenal, agar kalian bisa bersaudara, diikat oleh persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Tuhan Sang Maha Kuasa adalah yang paling bertakwa di antara kalian, yang lebih banyak menjalankan perintah-perintah Allah dan kemudian dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari dua ayat ini kalau kita lihat bahwa persaudaraan itu ada yang skalanya kecil dan ada yang skalanya besar. Yang skala besar itu telah tercermin di dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia, di mana kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian di mana juga kita melihat adat istiadat yang berbeda, tetapi kita diikat oleh satu kesatuan namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena memang agama itu bukan satu pesanan. Orang tua dari mana kita lahir itu bukan pesanan, tetapi itu adalah hak mutlak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Adapun persoalan agama, maka kita tidak
perlu terlalu merisaukan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Kewajiban kita hanya menyampaikan bahwa agama yang kita anut itu adalah agama yang benar, dengan penjelasan-penjelasan yang bil hikmah, dengan penjelasan yang penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan dalil-dalil yang jelas, baik dalil secara wahyu maupun dalil secara akal. Sehingga apabila itu diterima, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa diterima, jangan coba-coba kita untuk mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membenci mereka, tetapi rangkullah mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan menghujat, jangan menghina orang yang berbeda agama dengan kita, karena sesungguhnya Allah melarang kita untuk saling menghujat, untuk saling menghina. Maka batasannya adalah ketika masing-masing pemeluk agama itu sudah menyampaikan ajaran agamanya secara baik, secara transparan, secara penuh dengan hikmah, maka batasannya di dalam agama Islam kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, yang jelas kita adalah diikat oleh persaudaraan manusia, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan sesama manusia. Maka kita harus menjaga bagaimana kerukunan itu kita bisa bekerja sama dalam banyak hal, tetapi ketika kita berbeda di dalam keyakinan, di dalam memeluk agama, maka hendaklah kita saling memaklumi, karena itu adalah bukan hak kita, tetapi hidayah itu diberikan kepada setiap pemeluk agama oleh Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita hanya ikhtiar. Di dalam diri kita, masing-masing kita meyakini bahwa agama kita benar, tetapi tidak lalu kita menyalahkan, tidak lalu kita menghujat agama-agama yang lain. Kemudian kembali kita kepada persaudaraan sesama Islam. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa persaudaraan kita itu diikat oleh keimanan, oleh rukun iman yang sama, oleh rukun Islam yang sama. Kita punya rukun iman 6, kita punya rukun Islam 5, kita punya rukun ihsan itu 1. Ketika pokok agama ini sama pada diri kita, maka itulah yang harus kita jaga bersama, kita harus perbesar persamaan itu sehingga timbul persaudaraan yang semakin kuat, semakin mengikat di antara kita. Nah, kemudian karena kita jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah hidup semasa dengan beliau. Kemudian kita terima agama ini dari para ulama-ulama kita, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in, pengikut sahabat, pengikut dari pengikut sahabat. Kemudian sampai kepada kita, ada yang sampai melalui jalur guru secara talaki, kita belajar berhadap-hadapan dengan guru-guru kita, kemudian kita mulazamah kepada mereka, maka hal itu adalah alhamdulillah punya sanad yang baik sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga yang didapatkan dari buku, tetapi buku itu juga ditulis oleh ulama kita juga nyambung sampai kepada Rasul. Kita tidak perlu mencerca silsilah dari ilmu-ilmu saudara-saudara kita. Yang jelas ilmu itu bersanad secara langsung atau secara tidak langsung, tetap dia akan menuju kepada atau muaranya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya ada melalui talaki secara langsung, ada yang didapatkan melalui Google, ada yang didapatkan melalui buku-buku bacaan, melalui kitab-kitab turas. Maka hal ini adalah sah-sah saja selama kita mempelajari agama ini secara komprehensif, yaitu mempelajarinya secara menyeluruh, tidak mempelajari sepotong-sepotong. Kita membaca kitab ulama ini, kita membaca kitab ulama yang ini, baik itu di dalam akidah, kemudian di dalam syariat fikih,
kemudian di dalam tasawuf ataupun di dalam kajian-kajian yang lain, sehingga hal ini akan memperkaya wawasan kita di dalam memahami agama. Nanti tinggal kita bandingkan, kemudian mana yang sekiranya cocok dan mendekati kebenaran menurut kita di atas 90%, itulah yang kita pegang. Lalu bagaimana dengan yang lain yang tidak sepaham dengan kita, baik dari sisi akidah. Misalnya ada yang berakidahkan Asy'ariyah, ada yang berakidahkan Salafiyah, kemudian ada yang berakidahkan Maturidiyah, dan seterusnya. Maka di sini kita harus saling memaklumi, jangan saling memaksakan, karena setiap firqah di dalam akidah itu punya dalil masing-masing. Dalilnya diambil dari Al-Quran, dalilnya diambil dari As-Sunnah. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu adalah perbedaan penafsiran, kemudian perbedaan di dalam memahami teks dan konteks dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW melalui periwayatan-periwayatan yang berbeda-beda. Nah, maka perbedaan-perbedaan di sini, perbedaan di dalam memahami tentang akidah, adanya akidah Asy'ariyah dengan notabene pembahasan utamanya adalah sifat 20, sifat pokok bagi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat, qudrah, dan sampai kepada mutakallimun. Kemudian di sisi lain bagi yang akidah Salafi, kemudian dengan ijtihadnya bahwa tauhid itu dibagi ke dalam 3 pembahasan berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, maka disitulah kita melihat ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Bagaimana keadaannya hal ini? Maka keadaan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini juga adalah merupakan ijtihad dari sebagian ulama kita. Sifat 20 dengan mentakwilkan bagi paham Asy'ariyah dengan selain daripada 20 sifat pokok bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada takwil pada ayat-ayat sifat, pada ayat-ayat ayat-ayat mutasyabihat, maka itu sah-sah saja ketika ditakwil berdasarkan kaedah-kaedah di dalam tata cara bahasa Arab atau menurut riwayat-riwayat. Nah, kemudian bagi saudara-saudara kita yang semuanya tafwid, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yadullah itu tangan Allah, ya tangan, kemudian itu tangan secara ilmu adalah maklum, tetapi kaifiatnya adalah majhul, wasu'alu anhu bid'ah, kemudian bertanya tentangnya itu adalah tidak boleh, maka itu sah-sah saja karena itu adalah ijtihad. Karena pada ayat Al-Quran dan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang qat'iyus tsubut wa qat'iyud dilalah, ada yang qat'iyus tsubut wa dhanniyud dilalah. Maksud yang qat'iyus tsubut itu adalah kebenaran dari ayat itu adalah tidak diragukan lagi. Demikian pula hadis Rasulullah SAW kesohihannya tidak diragukan lagi. Kemudian tunjukkan atau yang dimaksudkan oleh ayat dan hadis itu sudah jelas. Tidak butuh takwil, tidak butuh penafsiran lagi ke arah-arah yang lain. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Ayat ini sudah qat'iyus tsubut. Memang betul firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksudkan oleh siam di situ adalah siam di bulan Ramadan dengan dikuatkan oleh hadis-hadis sahih. Maka ayat ini namanya qat'iyus tsubut wa qat'iyud dilalah, yaitu keberadaannya sudah jelas, kemudian hukum yang ditunjukkan sudah jelas. Tidak akan bisa ditafsirkan lagi bahwa puasa yang dimaksudkan di situ adalah puasa bulan Syawal, puasa bulan Muharram, dan seterusnya. Melainkan hanya subut dia yang dimaksudkan adalah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian di sisi lain,
Ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang dia itu qat'iyus tsubut. Kesohihannya adalah tidak diragukan. Kemudian ayatnya memang benar adalah ayat Al-Quran. Kesohihan hadisnya adalah benar, tidak lagi diragukan. Tetapi di sisi lain dia ada bisa penafsirannya yang berbeda. Menurut kajian bahasanya. Misalnya lamastumun nisa. Lamasa itu bagi sebagian ulama menafsirkan adalah bahwa lamasa asalkan bersentuhan kulit. Nah, kemudian ulama yang lain menafsirkan bahwa lamasa itu adalah jima, berhubungan badan. Nah, maka perbedaan ini namanya udhanniyud dilalah. Jadi ayat ini masih bisa ditafsirkan kepada dua arah. Apa bersentuhan langsung, dia bersentuhan kulit saja, atau dia bersentuhan kulit yang makna mendalamnya adalah jima atau hubungan badan. Nah, terkait hal ini, saudara dan saudariku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, baik di dalam akidah ataupun di dalam syariat. Syariat itu menyangkut ibadat, ada muamalat, kemudian ada ahwalus syakhsiyat, ada jinayat, ada jihad. Maksudnya ibadat itu adalah ritual yang termaktub di dalam rukun Islam, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Nah, kemudian muamalat, hubungan jual beli, hubungan perdagangan, dan seterusnya. Itu muamalat masuk dalam pembahasan syariat. Ada akwal syakhsiyat yang mengatur bagaimana tata cara seorang muslim membangun rumah tangga, mengatur anak, warisan, dan seterusnya. Kemudian ada jinayat. Jinayat itu adalah sanksi yang diberikan kepada seorang muslim apabila melanggar hukum-hukum Allah SWT. Hukum mencuri, kemudian hukum membunuh orang lain tanpa hak, kemudian hukum berzina, dan seterusnya. Kemudian yang kelimanya ada jihad. Jihad ini bagian dari syariat. Penjelasannya bagaimana ketentuan-ketentuan jihad, kapan dia diwajibkan, kemudian kapan dia tidak boleh, kemudian bagaimana caranya, kemudian bagaimana penjelasannya, itu berada dalam syariat. Dan ini juga semuanya selalu dihiasi oleh atau didasari oleh bisa dengan ayat qat'iyus tsubut wa qat'iyud dilalah, bisa juga dengan qat'iyus tsubut dhanniyud dilalah. Jadi penunjukan atau maksud dari dalil itu masih bisa ditafsirkan kepada dua atau tiga hukum yang berbeda sesuai dengan pengkajian dari sisi bahasanya atau dari sisi dalil-dalil yang lain yang menguatkan tentang persoalan tersebut atau permasalahan tersebut. Nah, terkait kita sekarang ini, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan terutama di Indonesia ini, ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Salafi. Akidah Asy'ariyah dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian akidah Salafi ini ada dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian dari sisi Asy'ari biasa disebut dengan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari sisi akidah Salafi ini biasa disebut dengan akidah Salafi, bisa disebut dengan akidah Firqah Najiyah atau akidah Ahlus Sunnah, atau bisa juga ada kadang orang yang menyebutnya akidah Wahabi. Mengapa Wahabi ini muncul ke permukaan, istilah Wahabi ini? Karena memang imam yang meneruskan tentang akidah Imam Ibnu Taimiyah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini diambillah nisbah nama orang tua dari Syekh Muhammad ini, yaitu Abdul Wahhab, sehingga disebut Wahabi. Wahabi itu artinya pengikut Wahhab. Nah,
Kenapa tidak kepada Muhammadiyah saja? Dan ini biasa diberikan nisbah, disandarkan sebuah nama itu kepada orang tuanya. Misalnya mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, disebut mazhab Hambali. Nah, padahal mestinya harus mazhab Ahmadiyah, tetapi dinisbatkan ke mazhab Hambali. Jadi itu secara istilahnya sah-sah saja. Yang penting esensinya tidak berubah. Nah, maka di dalam keadaan seperti ini, hendaklah baik yang berakidah Asy'ariyah ataupun berakidah Salafi atau berakidah Wahabi, dalam tanda kutip bukan notabene Wahabi itu lalu langsung jelek, bukan, hanya disandarkan namanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita hendaklah nata'awun fi mattafaqna wa nata'adar fi makhtalafna. Nata'awunu fi mattafaqna wa nata'adar fi makhtalafna. Sebagaimana kata Dr. Yusuf Qaradawi. Kita hendaklah memperbesar persamaan, saling menguatkan. Kemudian kita saling memaklumi kalau ada perbedaan pendapat yang masuk ke ranah khilafiyah. Maksudnya begini, kita sudah meyakini bahwa Allah itu Esa. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Rukun iman kita sudah sama, rukun Islam kita sudah sama, rukun ihsan kita sudah sama. Kemudian di dalam furu'iyah akidah atau di dalam furu'iyah syariat nanti, dalam pengamalan, dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Karenanya biasanya yang Asy'ariyah ini bisa bermazhab Syafi'i mayoritas, kemudian bermazhab Hambali, Hanafi maupun Maliki, mazhab-mazhab yang sudah muktamad, yang diakui oleh jumhur ulama. Kemudian demikian pula yang di dalam akidah Salafi atau Wahabi, maka di dalam pelaksanaan atau di dalam pengamalan syariatnya bisa juga dia menggunakan mazhab Syafi'i, bisa Hambali, bisa Hanafi, bisa Maliki. Tetapi biasa mayoritas menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ada sebagian menggunakan mazhabnya Imam Malik. Nah, maka hal ini sah-sah saja. Nah, yang penting kita saling menjaga persaudaraan. Kita ini semua sudah mengkaji, kita sudah mempelajari Al-Quran, kita sudah mempelajari hadis, kita sudah menghafal Al-Quran, kita sudah menghafal hadis. Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis yang qat'iyyu, sebut qat'iyyu dilalah, maka ini yang harus kita perbesar persamaan. Adapun ketika dhanniyyu dilalah, maka hendaklah kita saling memaklumi, saling memahami. Sebagian ada yang meyakini bahwa bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah. Sebagian ada yang mengatakan la tasuddur rihal, arti tidak dianjurkan untuk bepergian. Itu sah-sah saja secara pemahaman. Dan kalau kita cari titik temunya di dunia ini, tidak akan pernah ketemu, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Kapan ketemunya? Nanti ketemunya ketika kita sudah kembali ke akhirat. Nanti di sana akan disidang oleh Rasulullah Muhammad SAW di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan indahnya di dalam Islam ini, apabila seorang hakim, seorang imam yang sudah sampai kepada tingkat mujtahid, bisa berijtihad, memahami Al-Quran, memahami hadis secara utuh, kemudian dia berijtihad dalam ayat-ayat atau hadis yang dhanniyyu dilalah itu, lalu ijtihadnya benar, maka dia akan dapat pahala 2 beserta pengikut-pengikutnya akan dapat pahala 2. Benar ijtihadnya dan mereka beramal. Kemudian kalau ternyata bahwa ijtihadnya itu salah, bukan salah karena disengaja, tetapi salah karena memang itulah pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia salah, maka masih dapat pahala 1. Nah, yang mendapatkan dosa, yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang saling mencaci maki, orang yang saling menghina, orang yang saling mencela.
itu yang akan mendapatkan dosa. Orang yang saling memfitnah, melebih-lebihkan kata orang lain, menambah-nambah cerita, maka inilah yang menyebabkan dia akan berdosa besar dan membuat kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan, baik di dalam intern kehidupan umat yang beragama Islam maupun secara luas adalah kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita tidak perlu saling menyinggung. Kalaupun kita bahas hukumnya, ya kita bahas sesuai dengan dalil-dalil itu. Nah, tidak perlu kita harus menyalahkan yang lain. Kita mengatakan ini benar menurut pemahaman kami dari ayat ini, dari hadis ini. Adapun kalau yang lain memahaminya yang berbeda sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki, silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Batasannya bagi kami adalah amalan kami, bagi kalian adalah amalan kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Selesai persoalan. Sehingga kenyamanan, ketentraman. Kita tidak perlu khawatir bahwa orang yang berada di dalam golongan kita itu akan berlari kepada golongan lain. Atau yang lain juga tidak perlu khawatir. Itu sudah merupakan ketentuan Allah. Kalau memang orang tersebut adalah hak daripada golongan tertentu, dia tidak akan pernah lari kemana-mana. Walaupun kita ajak, tetapi itu bukan bagian dia yang telah ditentukan Allah. Tidak akan pernah datang kepada golongan kita. Oleh karenanya mari kita hidup berdampingan. Kalaupun terjadi perbedaan di dalam akidah, perbedaan di dalam syariat, perbedaan di dalam memahami tasawuf, kemudian perbedaan di dalam kita bertariqah, maka semua ilmu Allah ini adalah bahril muhit, seperti samudra yang sangat luas. Ilmu yang dibagi kepada kita itu ada secuil, sedikit. Nah, maka kita jangan pernah bahwa kita merasa kitalah yang paling sempurna ilmunya, yang lain tidak. Ilmu Allah ini luas. Penafsiran Al-Quran itu dilihat dari segala sisi, maka dia bisa banyak penafsirannya. Banyak penafsirannya sesuai dengan kapasitas dari sisi bahasa, dari sisi asbabun nuzulnya, dari sisi sejarahnya, dari sisi konteksnya. Ya. Jadi semuanya itu adalah hendaklah kita berlapang dada. Hendaklah kita berlapang dada. Kita jangan sempit dada melihat perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Lalu siapa yang selamat nanti? Yang selamat adalah dia yang tetap menjalankan perintah Allah SWT, meninggalkan larangan Allah SWT sesuai dengan yang dia pahami. Nah, kemudian dia tetap menghargai orang lain, bersaudara, merasa seiman, seakidah, merasa saudara, sebangsa, senegara, sehingga kehidupan ini akan nyaman, damai, tentram. Maka harapan kami inilah yang harus kita pertahankan di tengah kebinekaan ini, di mana Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita ke alam akhirat, maka kita ditinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah melalui para ulama kita. Tentunya ada yang qat'iyut thubut, qat'iyut dilalah, yang sudah jelas ayat hadisnya, kemudian maksudnya sudah jelas, dan ada yang masih dhonni di dalam maksudnya. Kemudian ini yang multi tafsir, sehingga disinilah kita harus berjiwa besar. Kemudian kita menghargai pendapat orang lain, kemudian orang lain juga menghargai pendapat kita. Nah, sehingga hal inilah yang bisa membawa kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan kita, berkehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Dan di satu sisi akan membawa kedamaian di dalam kita bersaudara seagama, yaitu khususnya beragama Islam. Nah, sehingga kita tidak saling singgung, saling berdakwalah dengan bijaksana, kemudian beri nasihat, beri dalil wahyu, dalil Quran, dalil hadis, dan berikan dalil akal. Kalau itu bisa diterima, alhamdulillah, berarti itu jamaah itu adalah hak kita. Kalau tidak bisa diterima, berarti itu adalah hak orang lain. Sesungguhnya kita semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang kita jelaskan ini adalah merupakan karunia Allah, dan mudah-mudahan dengan kita menjaga persaudaraan, menjalankan kehidupan agama ini, menjalankan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mudah-mudahan persaudaraan kita tetap bisa kita jaga, kehidupan umat ini tetap terjaga, kemudian negara kita, agama kita akan semakin maju dan semakin jaya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Lebih kurangnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Menyikapi perbedaan adalah satu hal yang wajar, dan hendaklah kita tetap selalu bersatu, baik dalam persaudaraan imannya maupun dalam persaudaraan insania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.